ngarep kasusnya dihentikan, Buniani ingin tes Pak Jokowi. Lah ya jangan coba-coba. Ya pertama-tama mari kita katakan kepada Buniani ngarep nih ya kasusnya dihentikan sama Pak Jokowi. Mimpi Buniani itu agar kasusnya dihentikan Pak Jokowi itu sepertinya belum juga pudar. Lewat akun Twitter miliknya itu, Buniani yang masih dalam proses penyelesaian kasus hukum yang membeli dirinya itu tiba-tiba kembali melemparkan cuitan. Begini bunyinya. Ya, salah satu cuitan Buniani di Twitter yang justru banyak mendapat balasan komentar negatif dari netizen. Begini bunyinya. Semoga pertemuan presiden dan ulama dari GNPF MUI menandai dimulainya rekonsiliasi dan semua kriminalisasi termasuk di kasus saya dihentikan. Ya seperti yang diberitakan oleh berbagai media massa. Sebelumnya kan memang ada pertemuan antara pihak Pak GNPF MUI dengan Pak Presiden Joko Widodo lewat acara open house di Istana Negara. Lah hal ini kan terbilang mendadak sekaligus mengagetkan publik di negeri ini. Lah yang pasalnya itu selama ini yang kita tahu GNPF MUI itu adalah pengkritik keras Pak Jokowi. Lah yang bahkan saya sempat berpikir bahwa Pak Jokowi tidak akan sudi bertemu dengan GNPF MUI karena sebelumnya kan juga sempat dianggap akan melindungi Ahok. Ya, tapi kan Presiden Joko Widodo bukanlah orang yang pendendam seperti para pembenci Ahok. Ya sudah ciri-ciri khas Pak Jokowi selalu mampu menahan diri dan ingin selalu merangkul semua pihak untuk membangun Indonesia. Lah sekelas Pak SBY dan Pak Prabowo saja itu dirangkul, dan itu masa cuman GNPF MUI yang kecil saja kok tidak bisa dibuat tunduk sama Jokowi. Jadi bisa dibilang pertemuan ini adalah belas kasihan Pak Presiden Jokowi kepada GNPF MUI. Nah, dan untuk yang pertama kalinya Presiden Jokowi itu tuh berkenan bertemu dengan pimpinan GNPF MUI setelah pertemuan ada yang merengek-rengek minta rekonsiliasi. Ya pertemuan tersebut digelar di ruang oval Istana Merdeka ya, Jakarta, tepatnya pada hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu 25 Juni 2017. Ya namun lucunya setelah pertemuan yang dimaksud itu dibilang sebagai bentuk kasihan ya pada. Namun lucunya setelah pertemuan yang bisa dibilang sebagai bentuk belas kasihan Pak Jokowi itu, Buniani justru mengharapkan lebih dari Pak Jokowi. Ya tak disangka rupanya Buniani ingin meraih manfaat khusus dari kebaikan Presiden Joko Widodo yang sudah mau bertemu dengan GNPF MUI. Ya keinginan untuk segera bebas dari tuntutan hukum tanpa melewati proses hukum yang benar sepertinya jadi membuat Buniani berharap lebih dari kebaikan Pak Jokowi. Lalu apa dia pikir dengan pertemunya Pak Jokowi dengan GNPF MUI itu, maka Presiden Joko Widodo itu akan intervensi dan menghentikan kasusnya maupun kasus-kasus lain yang dianggap sebagai kriminalisasi? Ya seperti yang kita tahu, Buniani kan sampai sekarang memang masih merasa bahwa dirinya adalah dikriminalisasi. Lah ya padahal kan kalau merasa dikriminalisasi harusnya Buniani itu percaya diri maju di pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Malah salah satu netizen yang menanggapi cuitan Buniani bahkan mengatakan, gini ya Pak dosen yang menyebar fitnah, memelintir kata-kata orang lalu diproses hukum, itu bukan kriminalisasi, itu disuruh tanggung jawab. Itu kata @klepowon wajik. Langin, jadi kan sudah jelas sebenarnya bahwa kasus Buniani itu kasus Habib Rizik Syihab itu maupun kasus-kasus lain yang dimaksudkan Buniani itu bukanlah bentuk daripada kriminalisasi. Ya maka dari itu lebih baik pendukung Buniani termasuk pendukung Habib Rizik Syihab itu ikut mendorong dan mendoakan agar kasus-kasus mereka cepat selesai. Buniani dan yang lainnya itu kan tidak perlulah mengharapkan belas kasihan daripada Pak Jokowi dengan mengatasnamakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ya rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi kan tidak ada hubungannya dengan penghentian kasus Buniani, Habib Rizik ataupun siapapun, tidak ada itu. Lagi pula kita kan sudah sama-sama tahu bagaimana karakter Pak Jokowi
Pak Jokowi itu terkenal cerdas, tegas dan tidak pandang bulu dan independen. Lah ya bagi Pak Jokowi ini pantang sekali untuk intervensi kasus. Sekali tidak intervensi, ya tidak ada intervensi. Oh, lah wong Ahok yang jadi wakil gubernur DKI sekaligus partner terbaiknya di dalam membangun Jakarta dan menjaga uang rakyat saja, menjaga uang rakyat saja. Harusnya kasusnya itu tidak ada intervensi. Ya tidak ada intervensi sedikit dari Pak Jokowi. Lah ini siapa lagi? Oh, Buniani kok masih terus berharap agar kasusnya dihentikan oleh Pak Jokowi? Apa Buniani itu masih meragukan dan ingin menguji ketegasan dan independensi Pak Presiden Jokowi? Apa Buniani itu masih berpikir bahwa Pak Jokowi ini orangnya bisa dipengaruhi oleh GNPF MUI? Lah ya jangan coba-coba toh. Lah. Ya jadi mari kepada Buniani agar legowo. Ya toh dalam menjalani kasusnya. Stop menganggap dirimu dikriminalisasi. Ahok saja yang jelas-jelas kasusnya dipaksakan untuk segera diproses pada momen pilkada ya. Itu sampai-sampai harus mengabaikan surat edaran Kapolri nomor SE-7/6/2014 yang dianggap menjadi jalan tengah. Tidak pernah tuh merasa dirinya tuh dikriminalisasi. Oh, Ahok itu bahkan percaya diri dan berani menghadapi seluruh tantangan dan hambatan maupun permainan kotor dari setiap lawan yang berusaha menjerat dan menjatuhkan dirinya kok. Saking perkasa dan bersihnya Ahok, bahkan tidak sedikit lawan yang stres, kehabisan akal hingga harus mengahokkan Ahok. Sampai-sampai banyak orang yang rela menghambur-hamburkan uang ratusan miliar hanya untuk menjatuhkan Ahok. Lah karena itu ya Buniani harusnya mencontoh keberanian Ahok, ya toh. Dukung dong yang namanya penegak hukum agar segera menyelesaikan kasusmu. Ya buktikan saja bahwa dirinya tidak bersalah. Kalau tidak bersalah toh tidak akan dihukum. Wang ini negara hukum dan semua kan sama di muka hukum. Katanya equality before the law. Lah ya jangan contoh kelakuan Habib Rizik Syihab yang memilih kabur dari kenyataan hidup di Indonesia dan entah kenapa malah takut pulang ke Indonesia. Coba juga bayangkan berapa duit itu yang dihabiskan oleh Habib Rizik Syihab di luar negeri, sementara Buniani apa yang didapatkannya? Tidak ada kan? Mungkin saja dalam hatinya Buniani itu merasa menderita sendiri di tanah air, sembari terus berharap agar kasusnya itu dihentikan. Harusnya tuh Buniani sadar dan dapat membandingkan penderitaannya dengan kesenangan yang didapatkan Habib Rizik Syihab di luar negeri sambil umroh dan berfoto-foto ria. Apakah Buniani tidak menyesal telah memotong video saat Ahok berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu? Layak dengan kondisi saat ini tentunya. Apa Buniani tidak semakin sedih ketika melihat kenikmatan yang didapatkan Habib Rizik Syihab? Tentunya hanya Buniani lah yang dapat menjawab. Bagi mereka yang ingin mendapatkan jawaban ya silahkan menemui dan bertanya langsung kepada Buniani, begitu saja kok repot. Sebagai penutup, ya mari kita itu katakan kepada Buniani, stop ngarepin supaya Presiden Joko Widodo itu intervensi dan menghentikan kasusmu. Intinya ya Buniani dan yang lainnya itu tidak perlu lagi mengharapkan belas kasihan dari Presiden Joko Widodo dengan mengatasnamakan rekonsiliasi. Lah, padahal tujuannya supaya kasusnya dihentikan. Keinginan segera bebas dari tuntutan hukum tanpa melewati proses hukum yang benar tentu bukan contoh warga negara yang taat dan menghormati hukum. Jadi ya jalani saja prosesnya ya. Semoga saja mimpi ya Buniani untuk bebas tidak menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya di setiap hari. Begitulah seharusnya. Demikian ditulis oleh Saragih Marx. Terima kasih.